Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian dan komplemennya. Pertama sekali, kita harus mengetahui apakah itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Misalnya, kita melemparkan sebuah mata dadu yang mempunyai 6 sisi ke atas. Nah, setelah dilempar, sisi yang berada di atas tentu hanya satu. Nah, kemudian sisi itu kita namakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Tadi dadu memiliki 6 sisi. Sisi yang pertama misalnya sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sampai sisi 6. Nah, yang menjadi percobaan tadi adalah melemparkan dadu ke atas. Itu namanya ya. Yang menjadi percobaan itu adalah pelemparan dadu ya. Kemudian yang dinamakan ruang sampel itu adalah sisi-sisi mata dadu tadi ya. Ruang sampelnya tadi adalah sisi mata dadu yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, selanjutnya kejadian adalah munculnya salah satu mata dadu yang berada di atas, paling atas ya. Kejadian muncul mata dadu, muncul salah satu mata dadu ya yang berada di atas. Misalkan mata dadu 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 6 ya. Nah, pada kejadian ini ada dibagi 2 bagian. Ada namanya kejadian sederhana, kemudian ada kejadian majemuk. Kejadian sederhana itu adalah kejadian yang hanya terdiri atas satu titik sampel ya. Apa tadi titik sampelnya? Titik sampelnya adalah mata dadu yang ini. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tadi titik sampel ini tadi kejadian sederhana, kejadian yang memuat satu titik sampel, kemudian kalau kejadian majemuk memuat beberapa titik sampel atau lebih dari satu titik sampel. Nah, itu contoh sederhananya adalah percobaan pelemparan pada sebuah mata dadu. Nah, ini ada contoh pada pelemparan sebuah koin atau uang logam dengan sisi-sisinya adalah gambar dan angka. Tentukanlah ruang sampelnya. Ruang sampel apabila dilemparkan sebuah koin ya. Kemudian tentukan pula ruang sampelnya jika koin yang dilempar adalah 2 buah ya. Kalau tadi 1 koin, ruang sampel pada pelemparan 1 koin, ruang sampelnya adalah atau disebut S-nya sama dengan angka gambar ya. Hanya angka dan gambar saja. Kemudian pada pelemparan 2 koin, ruang sampelnya apa? Nah, supaya mudah kita buat dulu dalam bentuk tabel. 2 kali pelemparan ya, atau pelemparan 2 koin ya. Nah,
Nah, ini kita bagi dua. Koin pertama, koin kedua. Di sini angka. Koin pertama berisi angka dan gambar sisinya. Dan juga koin kedua sisinya juga angka dan gambar, ya. Kita hubungkan. AA jadi AA. G dengan A jadi GA. Kemudian A dengan G, AG. G dengan G, GG. Nah, apa yang terbentuk? Dapat dilihat hasilnya bahwa ruang sampelnya berubah. Yang tadi banyak ruang sampel atau NS, jumlah ruang sampelnya ada berapa? 2. Kalau yang ini kita buat pasangan berurutannya. S-nya sama dengan angka, kemudian baris pertama dulu ya, angka-angka, kemudian angka gambar, lalu gambar angka dan gambar. Ya, jadi NS-nya adalah 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. Nah, ini ya. Nah, dengan kata lain diperoleh dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, itu untuk contoh yang tentang pengenalan tentang percobaan ruang sampel dan kejadian. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, peluang suatu kejadian. Itu dirumuskan peluang suatu kejadian A, dimisalkan PA sama dengan NA, banyak kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel ya. PA sama dengan NA per NS. Nah, langsung ada contoh. Dalam sebuah kotak berisi 8 kelereng kuning, 8 kuning, 2 kelereng merah, dan 5 kelereng biru. Tentukanlah peluang terambilnya kelereng merah, peluang terambil kelereng kuning, dan peluang terambil kelereng biru dalam sekali pengambilan. Nah, tadi kita daftarkan masing-masing jumlah kelereng banyak ruang sampel untuk kelereng kuning. Untuk kelereng kuning kita misalkan A ya. A itu adalah kejadian terambilnya kelereng kuning ya. Jadi banyak kejadian A adalah banyaknya kelereng kuning adalah sama dengan 8. Kemudian B adalah kejadian terambilnya kelereng merah. Berarti NB-nya sama dengan berapa? 2 ya. Kemudian C, kejadian terambilnya kelereng apa tadi? Biru. Jadi NC-nya sama dengan 5. Nah, sebelumnya banyak ruang sampel, banyak jumlah seluruh kelereng dalam kotak itu ada berapa? NS sama dengan 8 tambah 2 tambah 5. Berapa ya? 15. Ya, 15. Nah, jadi kita tinggal mencari masing-masing berapa PA, PB, dan PC. Dengan kata lain, sangat gampang sekali ya. PA sama dengan NA per NS. Jadi sama dengan berapa? 8 per 15. Ya, 8 per 15. Kemudian PB sama dengan NB per NS. Kelihatanlah warnanya.
PB sama dengan NB per NS sama dengan 2 per 15. Nah, PC peluang terambilnya kelereng biru adalah NC per NS sama dengan 5 per 15. Nah, itu contoh yang masih sederhana ya, masih sederhana sekali. Dan ada lagi contoh berikutnya. Oke, berikut ada 2 soal latihan. Yang pertama, diketahui 3 buah koin dilempar bersama. Tentukanlah peluang muncul ketiganya adalah gambar. Yang kedua, muncul 1 gambar dan 2 angka. Ya, kita buat dulu ruang sampel dari 3 koin. Ada berapa tadi? Tadi kalau 1 koin ruang sampelnya 2, kalau 2 koin ruang sampelnya 4, kalau 3 koin ruang sampelnya 8 ya. 2 pangkat N nanti ya. 2 pangkat 2 untuk yang 2 koin, 2 pangkat 3 untuk yang 3 koin. Jadi kita buat dulu ruang sampelnya. Untuk 3 koin. Apa yang pertama? Atau kita buat tabel silanya boleh, atau langsung pakai begini gini, angka, gambar. Jadi ini koin yang pertama ya. Koin yang pertama angka, gambar. Kemudian yang koin yang kedua juga sisinya angka, gambar. Koin yang ketiga sisinya juga angka, gambar, angka, gambar. Ini juga angka, gambar. Ini angka, gambar. Oke, kita lihat hasilnya. Angka, angka, angka. AAG, angka, angka, gambar. Kemudian AGA, angka, gambar, angka. Yang ini AGG, angka, gambar, gambar. GAA, gambar, angka, angka. GAG, gambar, angka, gambar. Yang ini GGA, gambar, gambar, angka. Yang ini GGG, gambar, gambar, gambar. Nah, ini dia yang ke-8 tadi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NS-nya sama dengan 8 ya. Nah, kemudian tentukanlah peluang muncul ketiganya gambar. Nah, perhatikan yang manakah yang ketiganya gambar. Ini ya, gambar. Berarti misalkan A adalah kejadian muncul ketiganya gambar. Jadi NA sama dengan berapa tadi? 1 ya. 1. Kemudian PA karena yang ditanya peluang. NA per NS. Banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. NS-nya tadi ada berapa ini? Sama dengan 8. Ingat ya. Jadi 1 per 8. Maka PA-nya sama dengan 1 per 8. Kemudian untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, misalkan 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya angka 5, munculnya jumlah angka 6 mata dadu 6, dan munculnya angka yang sama pada dadu. Ya, kita buat dulu ruang sampelnya ya. Kita buat dalam tabel biar mudah. Nanti kalau sudah terbiasa, jadi tidak perlu lagi kita pakai tabel-tabel. Diingat saja ya. Kemudian ini kejadian yang pertama, muncul mata dadu
sisi angka 1 sampai 6. Kemudian kejadian kedua, ini ruang sampelnya, mata dadu 2, ruang sampelnya angka 1 sampai 6 juga. Nah, kita pasangkan satu-satu, kemudian per kolom aja ya. 21, kemudian 31, 41, 51, 61. Ini 12, 22, 32, 42, 52, 62. Nah, selanjutnya 13, 23, 33, 43, 53, dan 63. 14, 24, 34, 44, 54, 64, kemudian 15, 25, 35, 45, 55, 65. Terakhir, kolom terakhir 16, 26, 36, 46, 56, dan 66 ya. Berapa semua jumlahnya? 6 kali 6 sama dengan 36. Banyak ruang sampel atau NS-nya sama dengan 6 kali 6 ya, atau sama dengan 36. Nah, langsung kita jawablah. Yang pertama A. Kejadian muncul angka 5. Kita buat dulu kejadian muncul angka 5 pada mata dadu pertama. Berarti A. Kejadian muncul angka 5 pada mata dadu pertama ya. Lihat yang mana ini. Nah, di depannya angka 5 ya. Berarti ada berapa? Kita daftarkan dulu. Sama dengan ruang sampelnya 51, 52, dan seterusnya sampai 56 ya. Jadi banyak kejadiannya adalah 6. Maka peluang kejadian A adalah 6/36. NA per NS tadi ya. Kita buat aja lagi NA per NS. NA per NS jadi sama dengan 6/36 atau 1/6. Kita sederhanakan ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang B. Peluang muncul jumlah angka mata dadu adalah 6. Jumlahnya apabila mata dadu 1 dan 2 dijumlahkan hasilnya sama dengan 6 ya. Kita misal kejadian B. Yang manakah itu? Pasti 42 salah satunya. 4 tambah 2 sama dengan 6 bukan? Ya ini. Terus apa lagi? Ini 51 kita lingkari saja ya. Kemudian apa lagi? 15 ya, 15. Kemudian 24. Ada lagi 33. Ada lagi? Ya, tidak ada ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi NB-nya sama dengan 5. Maka peluang B-nya sama dengan peluang 5/36. 5/36. Kemudian yang C, yang bagian C, maksa banget ya. Kita hapus dulu lah yang ini. Atau di sini gini kita buat ya. Nomor 6 lagi. Yang bagian C, peluang munculnya angka yang sama pada mata dadu ya. Peluang munculnya angka yang sama berarti angka kembar. Kita tandai warna ini merah. Nih 11 ya, 22 lagi, 33, 44,
5566. Jadi ada berapa? Ada berapa titik sampelnya? Atau banyak ruang sampelnya berapa? 1 2 3 4 5 6. NS. NS lagi. NC. NC sama dengan NC. Oke, warna biru tadi, warna biru. NC sama dengan 6. Jadi peluang terambilnya mata dadu yang sama atau kembar sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Oke. Nah, yang penting kita harus memahami dulu konsepnya apa yang ditanyakan. Kita harus menyimak soalnya dulu. Perintahnya apa ya? Jadi kita pahami bagaimana supaya kita bisa melanjutkan atau menyelesaikan masalah yang diperintahkan pada soal tersebut ya. Sekian untuk peluang suatu kejadian. Nah, untuk selanjutnya di video berikutnya adalah peluang komplement dari suatu peluang ya, komplement dari suatu peluang. Oke, sampai sekian. Terima kasih sudah menonton. Bye. Semoga bermanfaat ya.